301,99 miliar rupiah terkait kasus korupsi sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Oktaviana, NIM 2304067438, kelas 2023H. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview konferensi pers mengenai topik Kejaksaan Agung sita uang sebesar 301,9 miliar rupiah terkait kasus korupsi yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group. Pertama-tama, saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai konferensi pers yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung Jakarta pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 yang memberikan informasi mengenai penyitaan aset senilai 301,9 miliar rupiah terkait kasus korupsi dan pencucian uang yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group yang melibatkan Surya Darmadi. Konferensi pers ini dihadiri oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, yaitu Abdul Qohar, dan Kepala Pusat Penerangan Hukum, yaitu Harli Siregar, yang menjadi pembicara utama pada konferensi pers ini. Tujuan utama konferensi pers ini adalah memberikan transparansi kepada publik terkait perkembangan penyitaan aset dan proses hukum terhadap PT Duta Palma Group serta 5 korporasi lainnya yang diduga melakukan usaha perkebunan kelapa sawit tanpa izin di kawasan hutan Kabupaten Indragiri, Hulu Riau. Setelah diadakannya konferensi pers oleh Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi dan pencucian uang yang melibatkan PT Duta Palma Group, kita dapat mengetahui beberapa poin penting, yaitu sebagai berikut ini. 1. Aset senilai 301,9 miliar rupiah disita sebagai hasil tindak pidana pencucian uang. 2. Total penyitaan mencapai 1,1 triliun rupiah dari kasus korupsi yang melibatkan PT Duta Palma Group dan afiliasinya. 3. 5 perusahaan lain ditetapkan sebagai tersangka, yaitu PT Palma 1, PT Panca Agro Lestari, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, dan PT Kencana Amal Tani. 4. Tindakan mereka melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan Pasal 255 KUHP. Kelebihan dari konferensi pers ini yaitu 1. Transparansi dengan memberikan informasi yang jelas dan rinci kepada publik mengenai perkembangan kasus. 2. Akurasi data dengan memberikan penjelasan yang didukung dengan data konkret seperti nilai aset yang disita. Sedangkan kekurangan dari konferensi pers ini yaitu 1. Minim informasi tentang langkah selanjutnya dengan tidak dijelaskan secara rinci strategi ke depan dalam pengelolaan aset yang disita. 2. Kurangnya partisipasi publik, yaitu tidak adanya pernyataan dari pihak luar seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dapat memberikan pandangan independen. Jadi, kesimpulan yang dapat saya sampaikan setelah mereview konferensi pers secara keseluruhan, yaitu konferensi pers ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat Kejaksaan Agung dalam menindaklanjuti kasus korupsi dan pencucian uang secara transparan. Namun, masih diperlukan lagi dalam meningkatkan komunikasi rencana pemulihan aset dan partisipasi publik untuk memperkuat akuntabilitas proses hukum yang ada di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.